Halo adik-adik. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita secara online akan segera dimulai. Berikut ini adalah panduan ibadah sekolah minggu secara online. Yang pertama, adik-adik persiapkan Alkitab dan juga alat tulis adik-adik. Jadi adik-adik dapat membaca firman Tuhan dan mencatat pesan yang akan disampaikan guru nanti. Yang kedua, berpakaian yang rapi. Dan jangan lupa mandi dulu ya. Jangan gak mandi. Kita beribadah berpakaian yang rapi seperti kalau kita pergi ke gereja tatap muka. Yang ketiga, ikuti apa yang dikatakan oleh kakak-kakak GSM seperti bernyanyi, duduk, dan berdiri. Kita semua memuji Tuhan dengan sepenuh hati ya. Yang keempat, tidak boleh sambil makan, sambil minum, atau main game ya adik-adik. Adik-adik harus tertib, fokus pada Tuhan saja. Yang kelima, Papa dan Mama harus ikut ibadah sekolah minggu juga ya, untuk menemani adik-adik ibadah sekolah minggu. Yang keenam, jangan lupa selesai ibadah, Papa dan Mama tanyakan apa yang anak dapat, supaya anak semakin dapat memahami firman dengan benar. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kak Lasma dan Kak Duma sukacita melihat adik-adik. Ya kan Kak Duma? Siap, ya. Kakak. Yuk kita sapa dulu, yuk adik-adik ya. Adik-adik sudah siap semua kan beribadah? Halo adik-adik kelas Musa, apa kabarnya? Adik-adik kelas Esra, apa kabarnya? Kalau adik-adik kelas Yesua dan remaja, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat senantiasa ya adik-adik. Kalau Kak Duma, kakak juga sudah siap memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan hari ini kan Kak? Betul Kak Lasma. Ya pastinya dong Kak Lasma, ini hari Minggu, harinya Tuhan juga. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi Papa, Mama, adik-adik, teman, adik-adik semuanya juga rindu mendengarkan pujian dan menyembahkan kita adik-adik. Betul Kak Duma, kita harus selalu rindu memuji dan memuliakan Tuhan dari apa yang kita punya, termasuk suara kita adik-adik. Yuk kita sembah Tuhan Yesus di pagi yang indah ini dan mengatakan bahwa yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Yuk semuanya angkat berdiri yuk. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yuk kita nyanyikan sekali lagi adik-adik ya dengan lebih bersemangat. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya,
saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Katakan sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Di dalam siapa adik-adik? Di dalamku. Yesus terlebih. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan sekali lagi, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalam siapa sih adik-adik? Di dalam siapa adik-adik? Di dalam. Siapa yang paling besar dalam hidupmu adik-adik? Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Selama-lam. Di dalam siapa adik-adik? Oh, di dalamku selama-lamanya. Katakan sekali lagi dalam hidupmu adik-adik. Ya. Oh, di dalamku selama-lamanya. Adik-adik, kita mau buka ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan menaikkan doa kita kepada Tuhan Yesus. Ikuti Kak Lasma berdoa ya. Yuk, udah tutup mata semuanya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau Tuhan Kalau Tuhan masih memberikan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami nafas kehidupan pada kami sampai hari ini. sampai hari ini. Tuhan terima kasih juga Tuhan terima kasih untuk juga kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. kepada kami. Tuhan, Tuhan, kami mau beribadah. kami mau beribadah. Kami rindu Kami rindu untuk bernyanyi, Untuk bernyanyi, memuliakan nama mendengarkan, Tuhan dan mendengar firman Tuhan. dengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kami mau Tuhan, Roh Kudus Tuhan Roh Kudus Tuhan, memampukan kami mampukan kami agar kami dapat dapat menyenangkan Tuhan juga. mendengarkan firman Tuhan juga. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. Oh iya adik-adik, Kak Duma sudah lama ingin jalan-jalan dan sekarang sedang ada jalan-jalan. Kak Lasma, lihat istananya nih, Kak Lasma. Kita sedang di istana. Kak, lihat Kak, indah sekali istananya ya. Sukacita kan Kak Lasma? Tapi kok wajahnya Kak Lasma seperti sedih begitu? Kenapa ya kira-kira? Adik-adik, apakah Kak Lasma sakit ya? Iya Kak Duma, Kak Lasma memang lagi sakit dan sedih
kaki Kak Lasma kadang sakit karena pernah jatuh dari tangga. Oh gitu ya. Belum sempat berobat, lagi ke rumah sakit selama pandemi corona kemarin Kak. Kak Lasma juga sedih karena bangsa kita sedang mengalami pandemi corona yang belum selesai. Adik-adik merasakan sedih juga enggak? Sepertinya masih dibatasi kalau kemana-mana. Banyak yang meninggal karena virus corona waktu lalu dan banyak kesedihan lainnya karenanya. Sedih. Wah, Kak Lasma mau Kak Duma antarkan berobat nanti agar makin sembuh kaki kakak. Mau banget Kak, terima kasih sudah ikut merasakan sakit Kak Lasma dan antar Kak Lasma berobat nanti ya Kak. Kakak pegang Kak Lasma, iya. Nah, Kak Duma suka cita kok membantu Kak Lasma. Adik-adik juga suka cita kan membantu temannya? iya adik-adik, yuk kita tetap memilih untuk sukacita dan memuji Tuhan walau sedang merasa sedih. Oh iya, ketika kita sedang sedih atau mau melakukan tugas-tugas kita atau juga mau menolong orang lain, kita yakin dan percaya, kita mohon dan sampaikan kepada Tuhan Yesus yang sayang kepada kita. Termasuk mendoakan kota dan negara kita seperti keadaan saat ini adik-adik. Kak Duma, ya kalau dibilang satu-satunya berarti ada yang lain nggak Kak Duma? Tidak ada Kak Lasma, hanya Yesus satu-satunya. Ada lagunya loh Kak Lasma. Yuk ajak adik-adik nyanyi pujian ini. Adik-adik yuk kita berdiri. Wah Kak Lasma udah semangat juga ingin memuji walaupun sedang sakit ya. Semangat kakak. Terima kasih kakak. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3 ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyi lagi ya, katakan Yesus itu satu-satunya penolong kita. Yeay. Ya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Katakan upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Katakan lagi. Upahmu besar di surga. Adik-adik, Kak Lasma dan Kak Duma sedang dalam perjalanan pulang lagi nih. Kak Duma, tadi istananya indah sekali ya. Kak Lasma jadi ingat cerita Alkitab. Ada seorang bapak yang punya jabatan di istana tetapi bersedih mendengar kabar dan memikirkan kota tempat nenek moyangnya, Yerusalem, yang keadaan kotanya dan orang-orang di sana yang menyedihkan. Kalau dipikir dia sudah senang hidupnya di istana. Pertama-tama Bapak itu berdoa kepada Tuhan untuk niatnya menolong orang-orang di Yerusalem itu. Yang sebentar lagi kita akan dengar ceritanya melalui firman Tuhan, Kak. Siap Kak Lasma. Nah adik-adik seperti Bapak yang kita akan dengar ceritanya nanti. Kita rindu untuk berdoa kepada Tuhan dalam segala hal.
mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Yuk kita nyanyi kembali ya adik-adik. Yuk kita nyanyi adik-adik yuk. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal ya adik-adik ya. Oh, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang coba kasih sikap yang manis untuk Tuhan. Ayo tangannya dilipat ya. Coba duduk tenang. Kita boleh fokus mau dengar firman Tuhan ya. Nah, di sini pasti ada adik-adik yang sudah dari pagi sudah nggak sabar pastinya ya mau dengar firman Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu biar Tuhan memimpin kita untuk mengerti firman Tuhan. Kita berdoa sikap yang baik kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami yang masih kecil untuk boleh sungguh-sungguh dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai telinga kami, Tuhan, supaya kami juga dengan mulut kami dapat mengaminkan firman Tuhan. Berkati supaya apa yang disampaikan bisa menjadi contoh yang baik bagi kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita baru saja ya mengalami masa Covid ya, masa pandemi. Nah, namun adik-adik jangan lupa ya, di dalam masa Covid itu kita pasti merasa nggak tenang ya. Pasti adik-adik ingat nggak apa yang adik-adik alami waktu masa Covid? Adik-adik belajar di rumah, terus kalau ke gereja kan secara online. Udah begitu kita juga nggak bisa leluasa jalan-jalan ke mall ya adik-adik ya. Yang biasanya kita lakukan dengan nyaman, sukacita, ternyata sekarang dibatasi adik-adik gerak kita.
sedih ya adik-adik ya. Nah, bagaimana sikap kita di dalam situasi tersebut? Adik-adik bagaimana? Pasti adik-adik punya pengalaman masing-masing ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana adik-adik mengerti dan punya rasa peduli di masa-masa corona yang masih sampai hari ini ada. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu tokoh daripada Nehemia yang ada di Alkitab. Tokoh di Alkitab Nehemia yang dia adalah seorang yang peduli dengan situasi yang terjadi pada waktu itu. Situasi apa adik-adik? Yaitu dia mendengar bahwa tembok Yerusalem hancur. Dia sangat sedih karena dia menerima kabar dari sahabatnya. Dia murung, dia tidak suka cita. Dia merasakan itu menjadi bagian dari pergumulannya adik-adik. Lalu suatu hari dia menghadap raja karena dia bekerja kepada Raja Artasasta. Ya, dia menjadi seorang juru minum yang memberi minuman raja. Ketika dia menghadap Raja Artasasta melihat sikap dan perilaku Nehemia kok sedih. Nehemia, kamu kok sedih? Nehemia, kamu kok murung? Ada apa? Ayo Nehemia, ceritakan padaku. Raja berkata begitu adik-adik. Namun Nehemia, dia bergumul untuk ngomong sama raja. Dia bingung sekali, dia takut. Tetapi pada akhirnya dia berdoa dan Tuhan memberikan keberanian kepada Nehemia untuk boleh bicara kepada Raja Artasasta. Pada waktu itu Raja Artasasta ada bersama istrinya Permaisuri duduk di sebelahnya. Kemudian Permaisuri bilang, sampaikan Nehemia. Raja juga bilang, sampaikan Nehemia. Lalu Nehemia, adik-adik, dia mendekati raja dan dia menuangkan minuman raja. Seketika itu dia ngomong sama raja. Raja yang mulia, saya sangat sedih karena tempat kelahiran saya itu sudah hancur. Temboknya hancur, gerbang kotanya habis dimakan api. Saya ingin sekali jikalau Tuanku Raja bersedia, saya mau pulang ke kampung halaman saya. Lalu Raja Artasasta kemudian memberikan izin kepada Nehemia adik-adik. Lalu Nehemia dia pun akhirnya senang, sukacita, yang tadinya murung adik-adik. Sekarang dia sudah happy, sukacita. Wah, ternyata harapannya dikabulkan ya adik-adik. Kenapa? Karena Nehemia dia punya rasa peduli, dia punya rasa empati. Toh ya rasa empati itu bagaimana bisa merasakan kesulitan orang lain. Adik-adik punya rasa empati enggak? Ayo. Ada yang punya rasa peduli juga enggak? Ayo. Nah adik-adik, kalau anak Tuhan pasti punya rasa peduli. Ya, sama seperti siapa? Sama seperti Nehemia. Lalu adik-adik, Nehemia pulang. Ketika Bapak Nehemia pulang, hatinya sedih. Ketika Nehemia pulang, dia kaget. Jauh dari apa yang dia pikirkan, ternyata tembok-tembok Yerusalem itu hancur. Gerbang kotanya juga hancur adik-adik, habis dimakan api. Yang dia tinggalkan ketika waktu itu, tembok-tembok itu sangat megah, bagus. Tetapi semuanya hancur. Nehemia sangat sedih sekali. Pada hari yang ketiga setelah dia di Yerusalem, dia berjalan-jalan. Dan pada malam hari waktu itu, dia menyelidiki tembok itu. Waktu dia menyelidiki tembok itu, dia melihat banyak hal yang perlu dibenahi, banyak yang diperbaiki ya. Karena tembok itu sudah tidak kokoh lagi, karena hancur berantakan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan,
Supaya Tuhan, bagaimana adik-adik? Supaya Tuhan mendengar doanya. Karena dia rindu tembok ini diperbaiki kembali seperti semula. Dia menyelidiki, dia jalan keliling dari pintu gerbang satu ke pintu gerbang yang lain. Pada akhirnya dia melihat, wah semuanya sudah rusak. Lalu dia menyusun rencana untuk membantu bagaimana tembok itu harus dibangun. Dia berusaha untuk mengumpulkan semua orang. Ya adik-adik, dia ada rencana. Dia punya pemikiran bagaimana nanti orang-orang diusahakan untuk turun memperbaiki tembok itu. Puji Tuhan, banyak orang yang mau memberikan hatinya. Mereka peduli, mereka mau kerjasama. Karena apa? Karena mereka tahu itu untuk yang baik. Lalu Nehemia bersukacita karena Allah pencipta, ya semesta alam, dia mau turut campur tangan di dalam setiap pergumulan orang yang berseru kepadanya. Karena dia tahu bahwa Nehemia punya hati yang mulia. Tuhan tahu, ya, dia Allah yang berkuasa tahu bahwa Nehemia punya hati yang mau kerja untuk Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita melihat dan belajar bahwa Tuhan boleh memakai siapapun. Tuhan memakai Nehemia untuk menjadi alat Tuhan. Ketika dia di tempat yang nyaman di istana, dia tidak lupa bahwa dia melihat banyak orang di tempat dia lahir asalnya, banyak yang menderita. Dia tahu bahwa kampung halamannya perlu diperbaiki, tanah kelahirannya adik-adik, tempat dia berasal. Tembok-tembok kotanya hancur sebagai kebanggaan mereka. Luar biasa Nehemia. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan boleh memakai siapapun. Dia memakai saya, memakai adik-adik, memakai abang dan kakak sekolah minggu semua untuk menjadi alat Tuhan. Dan punya rasa peduli, punya rasa kasih, ya, untuk boleh melihat kesusahan orang lain. Apakah adik-adik punya rasa itu? Kita tidak boleh egois, tetapi kita harus punya kasih yang Tuhan ajarkan. Selanjutnya apa adik-adik? Semua orang bekerja sama dengan sukacita bergembira membangun tembok kota Yerusalem. Ada yang mengaduk semen, ada yang menempel batu dengan semen, memplester semen dengan batu. Kemudian ada yang membawa dan mengangkat-ngangkat. Itu ya alat-alat bangunan. Luar biasa mereka mengerjakannya dengan sukacita. Karena mereka punya kerinduan dan rasa peduli yang luar biasa. Ya adik-adik, kerinduannya apa? Yaitu mereka ingin tembok itu gagah kembali. Supaya nanti setiap bangsa yang mau menyerang tidak bisa lagi. Jadi ada tembok yang menahannya, membentengi adik-adik. Itu kemegahan dan arti lambang tembok Yerusalem itu. Adik-adikku, hari ini kita diingatkan Tuhan tidak tinggal diam. Dan pada akhirnya, apakah berhasil? Semuanya dikerjakan? Wah, ternyata ada tantangannya adik-adik. Ternyata ada hambatannya loh. Ada yang mengatakan, wah gak mungkin kalian bisa mengerjakan itu Nehemia. Dan semua mengolok-ngolok, ya, ada yang mengolok-ngolok, mengejek-mengejek, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Nah adik-adik, tetapi Nehemia bicara, Allah pencipta semesta alam yang akan menolong kami dan mendengarkan doa kami. Tembok ini pasti akan kokoh. Dan Tuhan mendengar doa orang yang benar. Luar biasa adik-adik. Kenapa Tuhan mendengar?
Karena mereka menaikkan doa itu dari hati yang punya rasa peduli. Ya adik-adik, kita juga diajar hari ini untuk punya rasa peduli itu. Kalau adik-adik dalam zaman situasi masih corona, adik-adik punya sesuatu, orang lain mungkin ada yang mama papanya kena PHK, ya nggak punya kerja, putus hubungan kerja ya, jadi kerjanya akhirnya berhenti ya. Kemudian ada yang sampai sakit ya karena memikirkan ya dari mana dapat duit. Nah adik-adik harus belajar peduli, berbagi. Untuk sekolah gimana rasanya kita menjadi anak yang untuk bisa tenang gitu ya, punya rasa peduli. Adik-adik harus bagaimana? Tetap tenang, ikuti protokol kesehatan. Gak bisa bebas lagi di sekolah ya, gak boleh peluk-pelukan lagi, gak bisa ya. Semua dibatasi. Kenapa adik-adik? Untuk menjaga kesehatan teman satu dengan yang lain. Nah hari ini Tuhan ajarkan kita untuk itu. Sebagai anak Tuhan, hari ini harus belajar sungguh-sungguh punya rasa peduli. Tidak boleh pelit, harus berbagi dan punya rasa kasih untuk menolong sesama. Seperti Nehemia, meskipun di istana megah, dia punya rasa peduli. Dia pulang minta izin kepada raja, memperbaiki, kerja keras, berdoa sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan selalu peduli menolong sesama. Di sekitarmu, di rumah, di sekolah, atau dimanapun kamu berada, Tuhan akan memakai kamu menjadi anak kesayangan Tuhan yang punya rasa peduli. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari kebenaran-Mu. Tuhan mengajarkan kami untuk memiliki rasa peduli kepada orang lain. Tuhan mengajarkan kami untuk peduli di dalam masa dan situasi corona yang masih hari ini terjadi. Ajarkan kami untuk boleh melihat bahwa Tuhan ingin memakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi pembawa kabar baik, menjadi pembawa damai, dan kami pun diajar Tuhan untuk boleh berbagi kasih kepada sesama kami, mereka yang perlu ditolong Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini, mampukan kami untuk kami boleh dapat meneladani firman Tuhan seperti Nehemia yang Tuhan pakai untuk membawa kasih yang peduli kepada setiap bangsa Israel yang pada waktu itu mereka sangat sedih, tembok mereka hancur, tapi Nehemia datang membawa ketenangan hati kepada mereka. Ajarkan kami untuk kami pun mempunyai rasa dan tanggung jawab untuk kami sebagai anak-anak Tuhan, memberikan ketenangan hati kepada teman-teman kami yang mempunyai pergumulan. Terima kasih Bapa di surga, berkati supaya kami dalam masa-masa ini kami mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, belajar meminta pertolongan kepada Tuhan, dan kami pun agar rendah hati mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan, semangat terus ya, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, hari ini kita akan kembali bersama Kak Duma menyampaikan kesimpulan. Tadi adik-adik sudah dengarkan firman Tuhannya. Nah kesimpulannya apa ya kira-kira? Ya Kakak Duma kasih tahu. Pertama, kita sebagai anak Tuhan, kita harus empati dan peduli kepada teman-teman maupun saudara-saudara kita yang lainnya. Ya, sehingga kita boleh melihat dan merasakan apa yang mereka rasakan. Dan kedua,
kita juga harus berdoa dan selalu mengundang Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sehingga kita selalu di dalam pimpinannya, selalu di dalam tuntunannya. Ya adik-adik, walaupun kita masih kecil, Tuhan pasti mau pakai, Tuhan juga akan ada di dalam hati adik-adik. Ya adik-adik, semuanya tetap semangat dan percaya. Dan jangan lupa di dalam hidup adik-adik semuanya baca Alkitab dan selalu berdoa terus ya adik-adik. Oke, simak hari ini dan kita sekarang akan masuk ke ayat hafalan ya. Simak adik-adik semuanya ya. Nah, ayat hafalan untuk kelas Musa dan Ezra. Yuk, simak baik-baik dari Matius 5 ayat 5 ya. Sekali lagi Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memilikimu ya. Sekali lagi kakak ucapin. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memilikimu. Sudah jelas adik-adik semuanya? Oke, sekarang kita ke kelas Daniel, kelas Yosua dan kelas remaja ya. Ayat hafalannya terambil dari Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah ya adik-adik jangan lupa dihafalin ya ayat hafalannya, lalu kirim ke grup orang tua. Nah sekarang kita akan beraktivitas ya, sudah? Oke, udah catat semuanya ayat hafalannya? Oke yuk kita aktivitas. Nah adik-adik siapkan keperluannya, gunting, penggaris ya, terus lem dan juga karton yang tebal ya. Nah kita akan membangun tembok Yerusalem. Nah ini sketsanya ya. Adik-adik bisa lihat kesannya. Nah kita akan seperti ini kita buatnya ya. Nah tadi bahan-bahannya tadi kakak udah sampaikan ya. Yaitu ulang lagi ya, gunting, penggaris ya, karton yang tebal dan juga lem, jangan lupa ya adik-adik. Nah sehingga kita bisa membentuk tembok Yerusalem seperti ini. Nah, pertama-tama kita akan gunting dulu karton yang akan kita perlukan. Seperti ini kartonnya. Ya, bisa lihat adik-adik? Ya, kira-kira selebar ini ya. Udah? Oke. Nah, karton ini nanti kita bentuk ya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ya, lihat nih. Nah, kita bentuk seperti ini model karton yang tadi. Bisa lihat? Nah setelah itu baru kita, ya tapi jangan lupa pinggir-pinggirnya itu dilobangin. Nah adik-adik bisa lihat kan? Nah ujung-ujungnya kita lobangin ya. Nah udah itu setelah kita bentuk seperti ini akan seperti ini jadinya. Nah ya adik-adik bisa lihat? Nah bentuk seperti ini kita bikin 4 macam ya. Ada 4 buah ya temboknya atau pilarnya ya adik-adik. Kita akan bentuk ini sebanyak 4 ya. Setelah itu baru kita rekatkan. Nah kita juga akan membuat ini. Nah ini adalah temboknya. Kita jangan lupa temboknya juga kita bikin dari karton yang tebal. Jadi dia bisa berdiri dengan kokoh ya. Jangan lupa juga bikin penyanggahnya ya adik-adik. Nah ya. Dah. Oke. Dah semuanya ada 4 ya. Seperti tadi pilar tadi ya, temboknya juga ada 4. Yuk adik-adik coba kita lihat ya. Oke, bentar ya adik-adik. Tadi kan kakak udah ada bilang seperti ini dilobangin ya temboknya, lalu dimasukin ke lubang ini seperti ini ya, perhatikan ya. Lihat, nah kita rangkaikan satu persatu sampai 4 tadi pilar tadi sehingga menyambung satu sama lain ya, dan kita akan membentuk tembok tadi seperti bangunan Yerusalem. Dan jangan lupa alasnya juga dari karton yang tebal ya adik-adik, sehingga bisa
buat berdirinya tadi, bangunan tadi ya, sehingga tidak mudah jatuh temboknya. Sehingga kita akan membangun tembok Yerusalem yang kokoh, seperti kokohnya Tuhan Yesus melindungi kita di mana kita berada. Nah, adik-adik, setelah itu kalian harus foto ya, hasil karya kalian foto, lalu kirim ke grup orang tua ya. Aktivitas ini untuk kelas Daniel, Joshua, dan kelas remaja ya adik-adik. Nah, ini adalah aktivitas Joshua, Daniel, dan remaja ya. Dan untuk kelas Musa adalah mewarnai ya adik-adik. Nanti kakak kasih di grup orang tua itu hanya gambarnya ya. Nah, aktivitas kali ini seperti ini. Jangan lupa minggu depan dikirim ya adik-adik. Oke, sampai jumpa lagi. Wah, luar biasa ya Kak Duma untuk firman hari ini. Adik-adik diberkati pastinya ya. Kak Duma juga diberkati kan pastinya ya. Apa nih Kak Duma yang bisa kita ingat kembali dari firman Tuhan hari ini? Oh iya, dan ayat hafalan dan aktivitas adik-adik juga ya Kak. Adik-adik tetap semangat mengerjakannya ya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus melalui gereja kita ya adik-adik ya. Persembahan dapat juga ditransfer ke nomor rekening gereja kita yang tercantum adik-adik. Kita mau menyanyikan pujian, mengirim persembahan, yuk adik-adik bangkit berdiri ya. Ya, persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kiranya, oh kiranya Tuhan terimalah dengan senang. Katakan sekali lagi, kiranya Tuhan terimalah. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kak Duma. Ya. Kak Lasma, kita mau Kenapa, Kak? mengakhiri ibadah hari Minggu ini dan mau berdoa untuk persembahan dan doa penutup yang diucapkan doa Bapak kami dan menerima berkat dari hamba Tuhan kita. Adik-adik, yuk kembali kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Yuk semuanya lipat tangannya. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan ini. Biarlah Tuhan Yesus menjamahnya dan memberkati setiap tangan orang tua kami di dalam pekerjaan mereka Tuhan, sehingga mereka diberkati setiap usaha mereka dan juga kesehatan maupun perlindungan yang Tuhan berikan dimanapun orang tua kami ini berada. Tuhan, terima kasih, biar Engkau juga menerima persembahan kami ini ya Bapak dan menjadi berkat maupun ibadah-Mu Tuhan untuk kelangsungan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, biarlah ini semuanya kuserahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak yang baik, kami sudah ibadah dari pagi, hari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah juga kami menerima firman-Mu Tuhan, sehingga Engkau menjamah setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, bertumbuh imannya dan mereka bersenantiasa mengandalkan-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biar Engkau juga yang memberkati dan menyertai ibadah sekolah minggu ini Bapak, sehingga pertambah ini juga ibadah yang sejati yang Kau berikan untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah ini semuanya Aku serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Adik-adik semuanya kita doa Bapak kami bersama-sama. Yuk semuanya doa Bapak kami. Bapak kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan memperoleh percobaan, tetap lepaskan kepada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari hamba Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan, adik-adik. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, pertolongan, penyertaan, dan tuntunan Allah Roh Kudus, itulah kiranya yang menolong adik-adik untuk memiliki rasa peduli dan cinta kasih kepada orang lain dengan mengikuti teladan Tuhan mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, tiada seperti Tuhan, tiada seperti Engkau. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.